Iblis bulan atas atau Upper Moon pada anime Kimetsu no Yaiba merupakan iblis terkuat yang berhasil diciptakan oleh Raja Iblis Muzan. Tujuan utama Muzan menciptakan begitu banyak iblis adalah untuk mencari tanaman yang bernama bunga lili, yang dimana menurut Muzan tanaman bunga lili ini dapat memberikannya kekebalan akan cahaya matahari. Karena satu-satunya yang dapat mengalahkan Muzan adalah cahaya dari sinar matahari. Oleh karena itu, Muzan menciptakan begitu banyak iblis dengan bertujuan untuk mencari di mana bunga itu tumbuh dan mengambilkan bunga lili itu untuknya. Iblis yang terpilih menjadi iblis bulan atas juga memiliki kekuatan yang jauh berbeda dari para iblis yang lainnya. Namun selain memiliki kekuatan yang sangat hebat, ternyata iblis bulan atas juga memiliki latar belakang yang sangat beragam serta tragis ketika sewaktu mereka masih menjadi manusia. Berkat latar belakang mereka itulah yang akhirnya membentuk watak dan sifat mereka ketika setelah menjadi iblis. Nah, di video kali ini KZ Anime akan membahas kisah masa lalu tragis apa saja yang dimiliki oleh masing-masing dari iblis bulan atas di serial anime Kimetsu no Yaiba. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Iblis bulan atas yang pertama, Gyutaro dan Daki. Gyutaro dan Daki semasa menjadi manusia merupakan seorang kakak beradik yang miskin dan yatim piatu. Mereka lahir dari seorang pelacur yang kemudian mati karena sebuah penyakit yang bernama sifilis. Sebelum ibunya meninggal, ibunya sering sekali mencoba untuk membunuh Gyutaro. Hal itu dikarenakan dia merasa jijik dengan keberadaan Gyutaro yang dianggap sebagai beban oleh ibunya. Terlebih lagi penampilannya yang jorok, suaranya yang serak, dan wajahnya yang buruk rupa, Gyutaro pun sering dibully oleh orang-orang di sekitarnya. Hingga pada akhirnya keterpurukan itu seketika sirna sejak adik perempuannya lahir. Itu dikarenakan kecantikan dari adik perempuannya itu yang diberi nama Ume, seolah memberikan kekuatan baru bagi Gyutaro untuk terus hidup. Kemudian setelah ibunya meninggal, dengan sepenuh hati Gyutaro mengurus Ume atau Daki. Lewat kecantikannya, Daki bekerja sebagai pelacur di rumah pelacuran di distrik hiburan. Sedangkan Gyutaro dengan rupawanya yang mengerikan serta bertarungnya yang hebat, dia bekerja sebagai debt collector. Namun ironisnya, di saat hidupnya mulai terpenuhi, pada suatu hari, Daki terlibat konflik dengan salah satu pelanggannya yang berstatus samurai, yang dimana hal ini pun mengakibatkan Daki ditangkap dan dibakar sampai hampir mati. Kejadian ini lantas membuat Gyutaro seketika murka. Dia tidak terima jika orang yang berharga baginya malah dirampas oleh orang-orang yang tak pernah mengharapkannya hidup. Dengan perasaan amarahnya itu, tanpa segan, lalu Gyutaro membunuh para pelaku tersebut. Meski menderita luka tebasan sambil menggendong adiknya, Gyutaro terus berjalan berharap ada yang mau menolongnya. Hingga di saat salju mulai turun dan Gyutaro tak mampu untuk berdiri lagi, tiba-tiba muncul iblis bulan atas peringkat kedua yang bernama Doma. Dia menawari Gyutaro dan Daki untuk menjadi seorang iblis. Tanpa pikir panjang, Gyutaro yang begitu putus asa langsung menerima tawaran tersebut. Karena baginya dunia ini sungguh tidak adil dan tak ada tempat kemanapun dirinya hidup dan pergi. Karena menurut Gyutaro, kemanapun dirinya pergi, kesialan selalu mengarah kepadanya. Oleh karena itu, dengan kekuatan iblis yang telah didapatkannya ini, Gyutaro pun bertekad untuk tidak memberi rasa ampun pada mereka yang hidupnya lebih enak dibandingkan dirinya dan adiknya. Sesuai dengan prinsipnya, dirinya akan selalu merampas apapun milik orang lain dan selalu membunuhnya dengan kejam. Iblis bulan atas yang kedua, Kaigaku. Kaigaku adalah pengganti dari iblis bulan atas peringkat ke-6 yang baru setelah Gyutaro dan Daki mati. Dulunya Kaigaku merupakan seorang anak yatim piatu.
Kaigaku kemudian diasuh oleh Gyome Himejima ketika sebelum Himejima menjadi seorang pilar. Dia hidup di sebuah kuil tua bersama para anak yatim yang lainnya. Meski terbilang masih anak-anak, tapi Kaigaku sering menunjukkan sifatnya yang licik. Dia sering mencuri, merendahkan orang lain, dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Terbukti pada suatu hari, Kaigaku ketahuan mencuri uang di kuil, yang mana hal ini pun langsung membuatnya diusir dari tempat tersebut. Ketika dalam perjalanannya, Kaigaku tiba-tiba bertemu dengan sosok iblis. Merasa nyawanya dalam bahaya, saat itu dia pun menawarkan pada iblis tersebut untuk memakan anak-anak yang berada di kuil. Kemudian setelah itu, di usianya yang menginjak remaja, Kaigaku dibawa dan diasuh oleh Chigoro yang merupakan mantan seorang pilar pengguna pernapasan petir. Kemudian Kaigaku pun dilatih oleh Chigoro untuk belajar mempelajari teknik pernapasan petir. Di sanalah dia bertemu dengan Zenitsu. Dia pun yakin bahwa dialah yang akan diangkat menjadi penerus Chigoro sebagai pilar pengguna pernapasan petir. Tapi di sisi lain, Kaigaku menilai Zenitsu lah yang akan diangkat menjadi penerus oleh gurunya tersebut dan bukan dirinya. Dikarenakan gurunya tersebut terlihat lebih menyayangi Zenitsu daripada Kaigaku. Dari sinilah Kaigaku pun mulai sangat membenci Zenitsu. Suatu hari di dalam sebuah misi, Kaigaku bertemu dengan iblis bulan atas pertama yang bernama Kukoshibo. Saat itu, Kaigaku gemetaran karena merasa sangat ketakutan untuk melawan Kokushibo. Pada akhirnya, Kaigaku menyerah tanpa sempat memberi perlawanan. Ketika itu, Kokushibo menawari Kaigaku untuk menjadi seorang iblis. Karena sifat pengecutnya yang selalu mementingkan dirinya sendiri tersebut, Kaigaku pun menerima ajakan dari Kokushibo agar dia lolos dan selamat dari kematian. Yang dimana sesuai dengan prinsipnya, tak peduli harus menundukkan wajah ke tanah, meminum air dari genangan kotor, ataupun harus dihukum karena mencuri uang, selama masih bisa hidup dirinya akan melakukan apapun. Terlebih lagi, Kaigaku percaya bahwa kekuatan adalah sesuatu yang layak untuk dihormati. Ketika seseorang tidak mengakui kekuatan itu, maka dirinya lah yang akan membuat dia percaya. Iblis bulan atas yang ketiga, Gyoko. Sebelum Gyoko menjadi iblis bulan atas peringkat kelima, Gyoko dikenal dengan nama Managi ketika saat Gyoko masih menjadi manusia. Gyoko adalah seorang anak yang lahir di perkampungan di pinggir pantai. Akan tetapi, pada suatu hari nasib buruk menimpa kedua orang tuanya. Pada saat Gyoko menginjak usia remaja, di mana saat kedua orang tuanya pergi untuk memancing ikan di laut, akan tetapi pada saat itu pula kedua orang tuanya pun tak pernah kembali. Hingga setelah selang beberapa waktu berlalu, mayat kedua orang tua Gyoko pun berhasil ditemukan. Tetapi bukannya sedih, Gyoko malah menunjukkan gelagat yang aneh. Dia seolah tertarik dengan rupa dan bentuk mayat dari kedua orang tuanya tersebut. Sejak saat itulah, masyarakat di sekitarnya pun merasa jika Gyoko sudah menjadi gila. Itu dikarenakan Gyoko sering terlihat melakukan hal-hal yang aneh dan tidak wajar. Gyoko juga menjadi sangat terobsesi terhadap bangkai ikan. Oleh sebab itulah, Gyoko mulai dijauhi oleh para penduduk di sekitar. Sampai suatu hari, Gyoko pun mendapatkan cemoohan dari seorang bocah. Kemudian tanpa ragu, Gyoko pun langsung membunuhnya dengan keji. Bahkan jasad dari bocah itu dia masukkan ke dalam panci yang digunakan untuk memancing ikan. Akibat dari tindakannya ini, kedua orang tua dari bocah itu pun tak terima dan kemudian melakukan balas dendam terhadap Gyoko. Mereka pun berhasil menusuk Gyoko dengan menggunakan tombak yang biasa digunakan untuk mencari ikan. Dan kemudian mereka pergi begitu saja untuk membiarkan Gyoko untuk terus merasakan rasa sakitnya sampai mati. Kemudian di tengah kondisinya yang sedang kritis, muncullah sang Raja Iblis Muzan. Dia memberikan kehidupan yang baru untuk Gyoko, untuk menjadi seorang iblis. Selama menjalani kehidupannya yang baru sebagai seorang iblis,
Gyoko menaruh kebencian yang kuat terhadap semua makhluk hidup lewat obsesinya yang aneh terhadap ikan dan para mayat. Mereka yang dibunuh oleh Gyoko tanpa segan dimasukkan ke dalam gucinya, yang kemudian dianggapnya sebagai pajangan atas karya seninya. Iblis bulan atas yang keempat, Hantengu. Sebelum Hantengu menjadi iblis bulan atas peringkat keempat, Hantengu dikenal sebagai seorang manusia yang telah banyak melakukan kejahatan keji. Dia sering mencuri, merampas, bahkan membunuh banyak orang tanpa ada alasan yang jelas. Semua tindakan kejinya itu didasarkan atas kepribadiannya yang memiliki keterbelakangan mental. Hal ini pun dibuktikan ketika setiap kali Hantengu ditangkap dan dijebloskan ke penjara sekalipun, dia tak pernah mengakui kesalahannya. Hantengu selalu melimpahkan semua kesalahannya itu kepada tangan, mata, kaki, ataupun yang menurutnya bersalah. Karena yang ia yakini saat itu, dirinya sendiri sama sekali tidak berdosa. Hingga akhirnya, pada saat Hantengu dipenjara dan dijatuhi hukuman mati, datanglah Muzan dan menawarinya untuk menjadi iblis. Jadi di sini tidak heran jika sosoknya yang kita kenal sebagai seorang iblis yang sangat pengecut memiliki kemampuan untuk bisa memanipulasi emosi yang ada pada dirinya. Dan di setiap emosi yang ia rasakan, dapat Hantengu ubah menjadi wujud fisik, seperti halnya Sekino, Karaku, Urogi, Aizetsu, Urame, dan Shohakuten. Terlebih lagi dari semua emosi yang mampu Hantengu ubah menjadi wujud fisik, masing-masing dari emosinya itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan dan mampu bergerak sesuai dengan kemauan mereka masing-masing. Iblis bulan atas yang kelima, Nakime. Nakime diangkat sebagai iblis bulan atas peringkat keempat sesaat setelah kematian dari Hantengu. Ketika Nakime masih menjadi manusia, Nakime adalah seorang pemain biwa amatiran dengan hidup yang memprihatinkan dan serba kekurangan. Dengan ditambah lagi, suaminya Nakime sendiri adalah seorang penjudi berat yang gemar menghambur-hamburkan uang. Karena kebiasaan buruk suaminya itu, Nakime pun tidak pernah memiliki uang untuk membeli bahan makanan ataupun pakaian. Pada suatu saat, suaminya pun menjadikan baju Nakime satu-satunya yang Nakime miliki yang akan dikenakan untuk pentas sebagai bahan taruhan di sebuah perjudian. Nakime yang sudah merasa kesal atas kebiasaan buruk suaminya tersebut, akhirnya Nakime pun membunuh suaminya itu dengan menggunakan sebilah pisau. Namun anehnya, sesaat setelah membunuh suaminya itu, tiba-tiba Nakime menjadi sangat mahir untuk memainkan biwa dengan sangat baik. Semenjak saat itu, Nakime menjadi punya kebiasaan buruk dengan membunuh seseorang terlebih dahulu sebelum Nakime tampil di atas panggung. Nakime pun perlahan mulai menjadi percaya ketika setelah Nakime membunuh seseorang, penampilannya akan semakin bagus dan memukau. Sampai suatu hari ketika Nakime sedang mencari seseorang untuk menjadi korbannya, ternyata orang yang hendak Nakime bunuh tanpa ia sadari adalah Kibutsuji Muzan. Muzan saat itu merasa terkesan dengan keterampilan Nakime dalam mencari para korbannya. Hingga pada akhirnya, Muzan pun menawari Nakime untuk menjadi iblis agar nyawanya bisa terselamatkan. Semenjak saat itulah, Nakime menjadi iblis dan bersedia menjadi pelayan setia bagi Muzan. Hingga akhirnya diangkat menjadi iblis bulan atas peringkat keempat, menggantikan Hantengu. Iblis bulan atas yang keenam, Akaza. Diceritakan sekitar 130 tahun yang lalu, Akaza adalah seorang manusia yang bernama Hakuji. Dia tinggal bersama sang ayah yang menderita penyakit kronis, yang tinggal di wilayah kumuh di daerah Edo. Demi bisa merawat dan mengobati ayahnya tersebut, saat itu mau tidak mau Akaza sering melakukan tindakan pencurian. Tak peduli beberapa kali dia harus ditangkap, disiksa, dicemooh, dan dianggap sebagai kriminal. Yang terpenting baginya adalah keselamatan nyawa dari sang ayah.
Akan tetapi, perjuangan Akaza tersebut malah berakhir sia-sia. Ayahnya justru tewas gantung diri dikarenakan dia tidak ingin melihat anaknya terus-terusan mencuri demi dirinya. Akibat dari hal itu, Akaza yang dilanda kesedihan pun seketika mulai dirasuki kemarahan dan kebencian. Dia seolah marah pada orang-orang di sekitarnya yang tidak pernah membantunya sama sekali. Terlebih lagi ketika dirinya teringat akan beberapa perlakuan kejam orang-orang terhadapnya selama ini. Dari yang mulai mengabaikannya, menghajarnya, sampai menyebutnya sebagai anak iblis. Dan untuk melampiaskan amarahnya itu, Akaza pun tanpa ragu menghajar beberapa orang yang dianggap bertanggung jawab atas meninggalnya sang ayah. Hingga pada suatu waktu, Akaza bertemu dengan seseorang pengguna bela diri Soryu. Dia bernama Keizo, ketua dari sebuah dojo yang kala itu langsung menawari Akaza untuk menjadi muridnya. Setelah menerima tawaran tersebut, Akaza mulai tinggal di dojo yang dimiliki oleh Keizo. Selama 3 tahun bersama Keizo dan anaknya yang bernama Koyuki, Akaza akhirnya telah menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai dari melakukan pekerjaan rumah, berlatih bela diri dan merawat Koyuki yang memiliki sebuah penyakit. Sampai akhirnya, Akaza menaruh perasaan kuat terhadap Koyuki. Maka dari itu, di usianya yang menginjak 18 tahun, Akaza ditawari Keizo untuk mengambil alih dojo miliknya dan menikahi anaknya sebagai tanda terima kasih. Akaza pun dengan senang hati menyanggupi tawaran dari Keizo tersebut. Namun akan tetapi, ironisnya setelah Akaza menyanggupi tawaran itu, pada keesokan harinya Keizo dan Koyuki tewas akibat meminum air sumur yang telah diberikan racun. Yang mana rupanya pelaku tersebut berasal dari sebuah anggota dojo Kenjutsu, sebuah dojo yang memang merupakan saingan lama dari dojo milik Keizo. Mendapati kenyataan itu, lantas membuat Akaza begitu sangat murka. Bagaimana tidak, Akaza yang baru saja menemukan harapan hidupnya yang baru, tiba-tiba saja harapan itu direnggut oleh sekelompok orang yang iri pada kekuatannya. Tanpa pikir panjang dengan dipenuhi amarah, Akaza langsung bergegas menuju dojo Kenjutsu dan membantai mereka semua. Tercatat hanya dengan menggunakan tangan kosong, Akaza berhasil membantai 67 orang dari dojo Kenjutsu secara brutal. Bahkan beberapa dari mereka sampai ada yang termutilasi. Kemudian setelah pembantaian tersebut, di tengah keputusasaannya, Akaza lalu bertemu dengan Kibutsuji Muzan. Muzan yang merasa tertarik dengan Akaza lalu menawarinya untuk menjadi iblis. Sambil menusuk kepala Akaza, Muzan pun lalu memberikan banyak sekali darahnya. Sejak saat itulah Akaza berubah menjadi iblis. Dan selama Akaza menjadi iblis, Akaza tidak pernah mau untuk membunuh ataupun memakan seorang perempuan. Akaza sendiri pun tidak tahu pasti apa penyebabnya. Tetapi yang jelas, sejak saat itu, Akaza telah menjadi seorang iblis yang sangat berambisi untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Iblis bulan atas yang ketujuh, Doma. Diceritakan lebih dari seabad yang lalu, Doma lahir dari keluarga pendiri sebuah sekte yang bernama Iman Surga. Sedari kecil, Doma memiliki bentuk fisik yang spesial, sehingga membuat orang-orang termasuk kedua orang tuanya percaya bahwa dia seorang anak utusan dari dewa. Meski saat itu Doma banyak sekali mendapat sanjungan, tapi jauh di dalam pemikirannya, dia begitu muak akan kepercayaan yang mereka anut. Itu dikarenakan menurut Doma dewa yang mereka sembah hanyalah sebuah ilusi belaka. Jadi bisa dikatakan, sejak kecil Doma adalah seorang ateis yang tidak mempercayai dengan adanya dewa atau semacamnya. Karena yang Doma yakini, ketika manusia mati, mereka hanya akan kembali kepada kekosongan. Akan tetapi, walau begitu, Doma tetap saja menjalankan sektenya tersebut. Sebagai pemimpin, hal itu ia lakukan selain karena merasa kasihan kepada orang tuanya,
Dirinya juga semakin larut pada kepuasan ketika melihat kebodohan orang-orang yang percaya kepadanya. Kemudian pada suatu hari, ibunya membunuh sang ayah karena ketahuan selingkuh dengan beberapa perempuan pengikut dari sekte tersebut. Bahkan saat itu juga, dengan cara meminum sebuah racun, ibunya melakukan aksi bunuh diri sesaat setelah ibu Doma membunuh suaminya tersebut. Doma yang menyaksikan kejadian tersebut di depan matanya sama sekali tidak merasa sedih. Seolah tidak memiliki perasaan apapun, dia malah mementingkan ruangannya yang berbau darah dan terlihat menjijikan. Hingga pada saat usianya menginjak 20 tahun, Doma bertemu dengan Kibutsuji Muzan. Ia lalu diubah menjadi iblis dan mendapatkan sebuah kekuatan yang besar. Dari sanalah berbekal kecerdasan dan nalurinya yang tidak memiliki perasaan apapun, Doma sering memanfaatkan sektenya tersebut untuk bisa memakan banyak manusia, sehingga hal ini pun membuatnya menjadi semakin kuat. Dan pada akhirnya, Doma bisa naik pangkat menjadi iblis bulan atas peringkat kedua setelah melewati berbagai aksi yang telah dilakukannya, seperti mengubah Gyotaro menjadi iblis, memakan Kotoha Hashibara, ibu dari Inosuke, dan bahkan mampu mengalahkan Kanai Kocho yang merupakan seorang pilar pengguna pernapasan bunga. Iblis bulan atas yang terakhir, Kokushibo. Sekitar 400 tahun yang lalu, tepatnya pada zaman Sengoku, Kokushibo dulunya seorang manusia yang bernama Michikatsu Sugokuni. Dia lahir dari sebuah keluarga bangsawan yang kala itu melahirkan dua orang bayi kembar, yaitu Kokushibo dan sang adik yang bernama Yuroichi. Bagi keluarga bangsawan tersebut, kelahiran bayi kembar rupanya merupakan sebuah pertanda buruk. Itu dikarenakan kelak akan menimbulkan perebutan dan pertikaian dalam pewarisan tahta suatu hari nanti. Apalagi salah satu bayi, yaitu Yuroichi, terlahir dengan memiliki tanda aneh di dahinya, yang mana hal ini pun membuat mereka sepakat akan mengirim Yuroichi ke sebuah kuil saat umurnya menginjak 10 tahun. Atas keputusan tersebut, kedua bayi kembar itu lalu dibiarkan hidup dan tumbuh bersama. Kokushibo yang merupakan sebagai seorang pewaris utama tahta yang sangat diandalkan, dia diperlakukan secara sangat spesial. Kokushibo bahkan diberi pelatihan khusus dalam berpedang, agar kelak dapat menjadi seorang samurai yang hebat. Sedangkan Yoroichi sebagai anak yang nantinya akan dikirim ke kuil, Yoroichi pun diperlakukan begitu sangat berbeda. Bahkan Yoroichi ditempatkan di dalam kamar yang sangat sempit dan kotor. Hingga pada suatu hari, di mana Kokushibo tengah berlatih mengayunkan pedang, dia begitu terkejut ketika melihat Yoroichi dapat mengalahkan sang pelatih dalam pertandingan beradu pedang. Dirinya seolah tak percaya jika Yoroichi yang baru pertama kali memegang pedang, dia mampu melayangkan 4 serangan ke tubuh sang pelatih. Kokushibo pun merasa penasaran dengan rahasia kekuatan dari Yoroichi tersebut. Lantas setelah melihat kejadian tersebut, Kokushibo pun langsung menemui Yoroichi dan menanyakan rahasia kekuatan dari Yoroichi. Dan dari sanalah terkuak bahwa adiknya tersebut ternyata memiliki kemampuan untuk bisa melihat tubuh makhluk hidup secara tembus pandang. Mengetahui hal itu, kini Kokushibo mulai diselimuti oleh rasa kecewa dan rasa cemburu yang luar biasa. Bagaimana tidak, dia yang begitu percaya jika kemahiran berpedang hanya dapat diperoleh dengan bekerja keras, saat ini mendadak terbantahkan oleh bakat yang dimiliki oleh Yoroichi. Kemudian seiring waktu berjalan, selepas ibunya meninggal dan Yoroichi pun memilih pergi dari rumah, Kokushibo menemukan catatan harian dari sang ibu. Dalam catatan harian tersebut, tertulis bahwa sebenarnya Yoroichi sudah tahu kemampuan terpendamnya itu, dan diketahui kemungkinan besar Yoroichi akan menggeser Kokushibo dari calon pewaris tahta. Terlebih lagi dalam catatan tersebut juga disebutkan
bahwa Yoruichi mengetahui segala hal tentang penyakit sang ibu, yang mana selama ini ternyata Yoruichi tak hanya menempel manja pada ibunya, melainkan untuk membantu sang ibu menopang anggota tubuhnya. Setelah mengetahui rentetan kenyataan tersebut, Kokushibo lantas menjadi lebih terpukul, karena tak hanya kalah dalam hal kemampuan, dirinya juga tertinggal dalam hal kepekaan, kecerdasan, serta kemuliaan sikap dari Yoruichi. Dan karena hal tersebutlah Kokushibo mulai dilahap oleh api kecemburuan yang begitu mendalam. Jauh di dasar hatinya, dia sudah tenggelam dalam kebencian terhadap Yoruichi, yang merupakan sang adik kembarnya sendiri. Hingga bertahun-tahun berlalu, Kokushibo pun telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Pada malam itu, Kokushibo yang sedang berkemah dengan pasukannya di sebuah hutan, dia pun diserang dan disudutkan oleh sesosok iblis yang ganas. Dalam keadaan genting itu, tiba-tiba saja muncul seseorang samurai yang langsung membunuh iblis tersebut dengan sangat mudah. Yang mana rupanya samurai tersebut adalah sang adik Yoruichi, yang kini telah menjadi seorang samurai yang hebat. Seolah ingin memiliki kemampuan yang sama seperti Yoruichi, sejak saat itu Kokushibo lalu ikut bersamanya dan berlatih menjadi seorang pemburu iblis. Namun sayangnya, di saat Kokushibo telah menguasai teknik pernapasan rembulan dan telah berhasil membangkitkan tanda dari pemburu iblis, kenyataan pahit pun kembali dia dapatkan, yaitu sebuah fakta bahwa seseorang yang telah berhasil memunculkan tanda pemburu iblis tersebut tidak bisa bertahan hidup sampai di umur 25 tahun. Kenyataan ini tentu membuat Kokushibo merasa khawatir dan sangat kecewa. Pada akhirnya, suatu hari di tengah keputusasaannya itu, Kokushibo bertemu dengan Kibutsuji Muzan, yang kala itu menawarkannya sebuah keabadian dan kekuatan dengan menjadi seorang iblis. Merasa tergoda dengan apa yang telah Muzan tawarkan, semenjak saat itu pun Kokushibo memutuskan untuk menjadi seorang iblis. Hal itu pun dia lakukan agar dirinya bisa menjadi lebih kuat dan supaya dapat hidup abadi, agar dirinya bisa melampaui level kekuatan dari Yoruichi. Hingga akhirnya Kokushibo pun dikenal sebagai iblis bulan atas peringkat pertama. Muzan-sama ga omieru. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang kisah masa lalu dari masing-masing iblis bulan atas di anime Kimetsu no Yaiba. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang pembahasan kali ini? Silahkan tinggalkan tanggapan teman-teman sekalian di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.